Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ridwan. Saya Alvan. Saya Fadil Muhammad. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan mempraktekkan tugas UTS Interface, yaitu membuat alat sensor parkir. Nah, alat sensor parkir yang akan dijelaskan oleh Alvan. Alat sensor parkir. Maksud di sini ialah sensor pendeteksi tempat parkir layaknya di gedung ataupun tempat lain, yang mana untuk mendeteksi apakah parkiran masih tersedia atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu deskripsi sistem yang akan dijelaskan oleh Fadil. Oke, mungkin untuk simulasi dari sistemnya, yang pertama ialah sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan kendaraan, lalu buzzer akan memberikan suara saat kendaraan terdeteksi. Saat kendaraan mendekati palang, sistem akan memeriksa masihkah ada slot parkir yang tersedia. Lalu jika semisal ada, palang parkir terbuka dan informasi diperbaharui melalui LCD. Jika kendaraan mencapai batas, nantinya lampu LED merah akan menyala sebagai tanda parkir penuh. Oke, terus sekarang alat apa saja yang kami gunakan dalam praktek ini? Oke, kita lihat ya. Untuk alat yang digunakan, di sini ada Arduino Uno R3 sebagai pengontrol komponen dan pemroses data. Yang kedua ada LCD modul I2C menampilkan informasi jumlah ketersediaan tempat parkir. Yang ketiga ada motor servo untuk menggerakkan palang parkir. Yang keempat ada sensor ultrasonik untuk mengatur jarak antara sensor dan objek. Dan yang kelima ada sensor buzzer. Ini untuk menghasilkan bunyi sebagai tanda mobil terdeteksi. Yang keenam ada breadboard untuk menghubungkan komponen dengan mudah. Yang ketujuh ada lampu LED sebagai indikator status parkir. Dan yang terakhir kedelapan yaitu kabel jumper untuk menghubungkan komponen di breadboard ataupun Arduino. Oke, itu alat-alat yang kami gunakan dan sekarang kita akan merangkainya. Oke, kita lihat videonya. Oke, kita sudah mengenal alat-alatnya dan kita selanjutnya yaitu ke perakitan ya. Di sini kita akan percepat biar tidak lama. Oke, kita percepat ya. Let's go. Oke, kita masuk ke bagian pemasangan. Yang pertama kita bisa pasangkan ultrasonik atau sensor ultrasonik. Untuk pinnya sendiri terdapat 4. Yang pertama ada GND, lalu echo pin, lalu trig atau trigger, dan PCC. Untuk GND kita bisa pasang ke GND, lalu echo pin untuk di sini kami memasangkan di pin 12. Untuk trig pin atau trigger pin kita pasang ke pin 13 dan pada PCC kita pasang di 5 volt. Lalu selanjutnya kita pasang buzzer. Untuk buzzer sendiri terdapat 2 pin, yakni GND, kita pasang ke GND lagi. Dan untuk pin yang positif, untuk kasus ini kami pasangkan ke pin 8 pada Arduino. Lalu untuk LCD, pada GND kita pasang ke GND lagi. Lalu pada PCC kita pasang ke 5 volt. Dan untuk SDA kita pasang ke pin SDA. Dan untuk SCL kita pasang ke pin SCL. Lalu untuk motor servo terdapat 3 pin. Pada pin GND kita pasang ke GND lagi. Dan untuk positif kita pasangkan ke 5 volt. Dan untuk pin yang satu lagi kami memasangkannya di pin nomor 3 pada Arduino. Lalu pada pemasangan lampu, di sini kami menggunakan 2 lampu, yakni lampu warna merah dan juga warna hijau. Pin merah kami menggunakan pin nomor 4 pada Arduino, dan untuk hijau kami menggunakan pin nomor 5. Dan untuk negatif pada keduanya kita memasangkannya pada GND. Oke, itu rangkaian yang kami buat. Nah, sekarang kita lihat codingannya ya, yang akan dijelaskan oleh Fadil. Baik, di sini kita akan masuk ke implementasi dari coding. Seperti yang kita lihat sebelumnya, terdapat beberapa alat yang digunakan.
Di antaranya ialah servo dan juga LCD dengan modul I2C. Perlu diketahui untuk menggunakan alat tersebut, kita perlu menggunakan library. Caranya, kita bisa klik icon library dan menuliskannya pada kolom search. Untuk tipenya, kita coba rubah ke Arduino agar cakupannya lebih spesifik. Untuk menggunakan LCD, kita bisa gunakan library dengan nama Liquid Crystal. Di sini kita tinggal install saja. Kebetulan saya sudah menginstalnya. Lalu untuk menggunakan servo, kita gunakan library dengan nama servo. Jika sekiranya belum install, bisa diinstal. Oke, setelah kita install library-nya, selanjutnya untuk menggunakannya, kita bisa tulis include, lalu disertai nama library-nya. Semisal untuk menggunakan LCD, kita bisa tulis include, lalu tuliskan nama library-nya, disertai dengan tulisan "h". Begitu juga untuk servo, kita bisa tulis include, lalu servo.h. Perlu diketahui juga pada library yang di-include, terdapat sebuah kelas dengan nama yang sama. Semisal pada library LCD, terdapat kelas dengan nama Liquid Crystal _i2c, begitu juga pada servo. Dan kita bisa membuat objek dari kelas tersebut untuk menggunakan alat. Di sini saya membuat sebuah objek dengan nama LCD yang dibuat dari kelas Liquid Crystal _i2c. Terdapat beberapa parameter. Pertama ialah 0x27 sebagai default dari komunikasi LCD. Lalu parameter kedua ialah 16, representasi dari kolom. Lalu parameter ketiga yakni 2, menunjukkan jumlah baris pada LCD. Lalu kami juga membuat sebuah objek dengan nama motor servo dari kelas servo. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini kita mendeklarasikan variabel dengan value-nya ialah angka. Ini merepresentasikan alat-alat yang terhubung pada pin Arduino. Seperti misalnya variabel dengan nama pin merah mempunyai nilai 4. Dan ini merepresentasikan pin merah menggunakan pin nomor 4 pada Arduino. Begitu juga pin hijau menggunakan nomor 5. Lalu untuk sensor ultrasonic DHO pin kita menggunakan pin 12. Lalu trigger pin menggunakan pin 13. Lalu servo menggunakan pin 3. Buzzer menggunakan pin 8. Kita juga membuat sebuah variabel dengan nama iterasi. Nantinya variabel iterasi ini kita akan gunakan untuk melakukan pengkondisian. Terdapat juga variabel parkir tersedia. Nantinya variabel ini akan digunakan untuk menampilkan nilai pada LCD. Kita masuk ke bagian setup. Sebagaimana yang diketahui, setup ini merupakan kode yang akan dieksekusi sekali sebelum masuk ke bagian loop. Pada setup ini kita menginisialisasi beberapa alat seperti pada LCD. Di sini kita melakukan inisialisasi, lalu begin untuk memulai, clear untuk membersihkan, backlight untuk menyalakan cahaya latar belakang pada LCD, lalu set kursor dengan nilai 0,0. Artinya di kolom 0 baris ke 0 kita set tulisannya yakni print parkir yang. Lalu set kursor lagi di kolom ke 0 baris kedua dengan menulis tersedia. Lalu kita set kursor lagi di kolom ke 11 di baris yang sama yakni baris kedua, yakni menampilkan nilai dari variabel parkir tersedia, yang mana sebelumnya kita deklarasikan value-nya ialah 5. Lalu kita juga menginisialisasi alat-alat lain seperti ultrasonic, lalu LED, servo, dan juga buzzer. Lalu terakhir kita menambahkan serial begin. Oke, kita masuk ke bagian looping. Pada bagian loop, ini merupakan kode yang dijalankan secara berulang. Pertama, kita deklarasikan variabel yakni durasi dan juga jarak. Lalu di sini kita mengaktifkan sensor ultrasonic. Di sini setiap nilai dari yang ditangkap oleh ultrasonic nantinya ditangkap oleh variabel yang dideklarasikan sebelumnya ialah durasi dan juga jarak. Dan di sini kita
melakukan beberapa manipulasi. Lalu di saat program berjalan, kita set lampu hijau menyala. Selanjutnya kita masuk ke pengkondisian. Di sini kita cek jarak dari ultrasonic. Jika jarak lebih dari 0 dan kurang dari 5, maka ia akan mengeksekusi program. Namun di sini terdapat pengecekan juga. Jadi ada pengkondisian di dalam pengkondisian. Jika iterasi kurang dari 5, maka ia akan mengeksekusi blok program. Di sini kita melakukan set iterasi yakni 0. Seperti yang di atas sebelumnya. Dan maka jawabannya ialah benar. Jadi di saat objek terdeteksi oleh ultrasonik, nantinya yang pertama buzzer akan berbunyi. Lalu pada variabel iterasi kita naikkan dengan melakukan increment. Dan pada variabel parkir tersedia kita turunkan dengan decrement. Lalu kita memanggil sebuah function yakni update LCD. Kita scroll ke bawah. Oke, jadi di dalam function update LCD ini kita gunakan untuk memperbaharui nilai dari LCD. Nantinya setiap objek yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik nilainya akan berkurang. Dan function ini kita gunakan agar tidak menuliskan kode secara berulang. Lalu ada juga function openGate. Kita scroll ke bawah. Function ini digunakan untuk membukakan palang parkir. Dan setiap palangnya kita beri delay yakni 3 detik. Oke, kembali lagi ke atas. Selanjutnya kita beri delay selama 3 detik untuk menghindari multiple deteksi. Dan pengkondisian ini akan terus berjalan selama kondisinya benar. Atau sampai nilai dari iterasinya menjadi 5. Lanjut ke bawah. Di sini terdapat pengkondisian. Jika nilai iterasi sudah 5, maka lampu hijau akan meredup dan digantikan oleh lampu merah. Atau maksud di sini lampu merah akan menyala. Oke, mungkin itu untuk codingan. Lalu selanjutnya kita compile dan juga upload dengan mengklik icon ini. Dan untuk kode lengkapnya mengenai codingan nanti akan saya sertakan di GitHub dan ada di deskripsi. Oke, sekarang ini sudah jadi, rangkaian sudah jadi, coding sudah jadi. Nah, dan kita akan mempraktekkannya. Oke, lihat prakteknya sekarang. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang parkiran ya. Ya, sini kita lihat dulu LCD-nya. Kita lihat slot parkirannya. Nah, parkiran yang tersedia ada 5 ya. Nah, di sini kita menggunakan 6 kendaraan. 5 mobil sama 1 motor ya. Nah, oke, kita coba. Untuk delay servonya 3 detik. Nah, kalau misalnya ada mobil yang melewati ultrasonik, nanti si portalnya itu terbuka otomatis ya. Dan delaynya itu 3 detik. Oke, kita coba mobil pertama, kendaraan pertama. Kita masuk. Nah, terus kita kendaraan kedua. Nah, masuk lagi. Kendaraan ketiga. Nah, mobil keempat. Oke. Nah, yang selanjutnya yang kelima. Ini slotnya 5 ya. Nah, ini yang berarti yang slot yang terakhir. Oke. Ini lampunya berubah menjadi merah. Kenapa berubah menjadi merah? Karena slotnya udah habis. Kalau misalnya kita paksa, portalnya tidak akan terbuka. Ya. Kenapa? Karena slotnya udah habis, udah terpenuhi. Udah 5 kendaraan. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami mengenai alat sistem parkir berbasis Arduino. Dan kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.